Pak, saya Desi dari CNN TV, Pak. Dari mana? CNN TV. Ya. Kemarin Bapak bilang akan manut dengan himbauan dari Pak Dasko untuk mempertimbangkan kembali atau ditinjau kembali atau ditunda seperti itu, Pak. Nah, yang sudah berjalan, sudah sampai ke Indonesia ini, atau yang sedang OTW ini akan diapakan ke depannya atau tindak lanjutnya? Terus kemudian semendesak apa sih Pak kita membutuhkan 105.000 ini untuk Kopdes, dan sebenarnya sekarang Kopdes, koperasinya itu sendiri ada berapa sih jumlahnya Pak? Baik, terima kasih dari CNN. Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal, dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat. Tanpa sedikit pun saya ragu-ragu kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itulah tanggung jawab saya dan saya ambil tanggung jawab itu dan segala konsekuensinya akan saya tanggung. Mungkin itu dari saya. Tindak lanjut yang unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil, dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya. Termasuk kalau ada denda harus kita bicarakan, kita carikan solusinya. Orang berbisnis ini kan mau mencari untung, bukan mencari masalah. Jadi kalau memang ada masalah, saya pasti akan duduk bersama-sama dengan pihak supplier untuk mencarikan solusinya. Dan solusi pasti yang terbaik, karena bisnis itu bukan tujuannya untuk saling menyalahkan atau untuk mencari keuntungan, dan bagaimana caranya nanti kita bisa mengolah itu atau mengembalikan kerugian yang mereka harus tanggung akibat daripada penolakan dari negara ini. Itu saya akan bertanggung jawab. Semendesak apa? Karena sampai hari ini kita sudah membangun 30.712, dan yang sudah jadi sampai hari ini adalah kebetulan tadi saya evaluasi 1.357 bangunan sudah berdiri dan kita akan segera merunningnya, sehingga itu mendesak untuk kita segera supply. Karena begini, saya terus terang aja, tadinya saya juga berpikir kenapa sih harus ada kendaraan, tapi setelah saya coba memahami, ternyata keinginan Bapak Presiden itu bagaimana bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen sehingga terjadi fair price. Fair price itu kepada petani, juga fair price kepada konsumen. Karena selama ini harga yang kita bayar terhadap produk-produk yang kita konsumsi, sebetulnya yang paling diuntungkan adalah middleman. Jadi harapan Bapak Presiden dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, kita bisa memberikan harga yang pantas kepada petani atas produk-produk yang mereka buat, dan juga masyarakat yang mengkonsumsinya juga bisa membayar dengan harga yang sepantasnya gitu, sehingga itu terjadi adil bagi kedua-duanya, adil bagi petani dan adil bagi kita sebagai konsumen gitu. Yang lain lagi dong, gantian. Ya, silakan. Baik, kami karena perusahaan
karena kita melakukan order khusus dan juga kita meminta, saya cerita sedikit. Awalnya Mahindra melalui RMA hanya mampu mensuplai 2000. Kemudian kami melakukan lobby, melakukan diskusi yang cukup panjang sehingga mereka mau menutup line-nya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30%, dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli. Kebetulan seluruh pengadaan yang ada di Agrinas kami tutup terakhir itu tanggal 23 Desember, baik itu dari rak-rak, baik itu dari CCTV, baik itu untuk mesin scanning atau untuk alat komputer untuk pembayaran kasir, itu semua sudah kita selesaikan kontraknya sebelum tanggal 23 Desember gitu. Mungkin lainnya, TV One silakan dengan Pak siapa?